Salam obat-obatan, masuk di episode keempat. Mas Syafran bakal bahas mengenai pose. Balik lagi sama Mas Syafran dan salam obot-obotan. Di episode keempat kita bakal bahas cara memposekan Gundam versi Mas Syafran tentunya. Oke, pernah nggak sih kita punya Gundam, kita punya mainan yang harganya mahal, yang punya artikulasi buat ngeposein atau dipajang di atas lemari atau kita display, itu kurang puas. Kenapa? Karena berbagai pose atau peletakannya atau peletakan sendi atau artikulasinya itu masih terbilang tidak memuaskan. Terkadang juga beberapa ketika komunitas gathering ada salah satu member yang ternyata belum bisa untuk memposekan, sangat disayangkan. Oke, gimana sih caranya pose? Kalau misalnya kita lihat pose yang ini adalah Hageuchi RX782 versi Revive yang 30 tahun. Dia pun sudah punya artikulasi yang bagus, tapi bagaimana cara kita memposekannya? Kalau misalnya kita di sini lihatnya, apa kadarnya terlihat kaku, terlihat kurang menarik kalau misalnya dipajang di lemari atau di dekat TV, di dekat meja komputer, dekat mesin cuci, terlihat biasa aja. Tapi kalau misalnya kita punya Gundam yang biasa saja, tapi ternyata kita posein dan ternyata hasilnya wah, atau misalnya kita dapat pujian, atau misalnya ada temen yang bilang, wah keren nih, mainan lo keren, terus lo pakai pose kayak ini, waduh jadi tambah keren. Coba kalau misalnya saya perbandingkan dengan pose yang ini sama pose yang ini. Pilih yang mana? Pasti bakal pilih yang ini. Ya, benar atau tidak? Tidak. Enggak. Gimana sih caranya posein? Kalau Mas Syafran sebenarnya lebih suka pose yang berdiri tegak saja. Karena bisa dipajang di lemari atau bisa disusun ramai-ramai, jadi lebih enak. Pose juga ada macam-macam, ada yang berdiri seperti ini, ada yang pakai weapon, pakai pedang, pakai pisau, pakai bazooka, pakai pistol, pakai tameng. Dan kita bisa pakai stand base seperti ini. Ya nantinya bisa membuat pose itu seperti pose bertarung, pose seperti menangkis, pose seperti bergulat atau pose lawak. Karena terkadang banyak fotografer yang menggunakan mainan sebagai media lawaknya atau ada sebagai cerita di dalam videografi itu. Nah kalau misalnya di sini saya ambil contoh ini, terlihat lebih enak dilihat. Gimana sih versi Mas Syafran? Sebenarnya kalau versi Mas Syafran itu simple. Yang pertama, kalau misalnya kita punya Gundam, Mas Syafran lebih sering angkat bahu seperti ini. Kalau tadi kan seperti ini, Mas Syafran angkat bahu seperti ini, biar agar terlihat lebih gagah. Kemudian tangan seperti ini, sedikit lebih enak. Tapi yang paling penting adalah perut dan kaki. Kenapa? Karena kalau sudah dilebarin kayak gini, udah terlihat lebih maco. Biasanya kalau newbie atau yang belum biasa, posenya aneh-aneh, ada yang kayak ini atau agak sedikit mengangkang atau tapi kalau misalnya udah bisa jago, coba buat lentangkan kaki, karena di sini ada sendi kaki. Kita lentangkan kakinya. Kita lihat dari depan. Kalau Mas Syafran lebih suka seperti ini, agak disilangkan, kemudian kakinya diputar sedikit, yang ini juga diputar, terus lihat sudut pandang. Kalau ingin dilihat dari depan, oke. Kalau misalnya ingin dilihat dari samping, seperti ini. Simple, simple. Kalau misalnya fotografi, kalau Mas Syafran lebih suka kepala Gundamnya lihat ke arah kamera, jadi bisa dilihat seperti ini. Nih. Jangan lupa bahunya diangkat, karena Mas Syafran suka diangkat. Oke, tuh. Gimana? Jadi lebih enak? Lanjut. Sebelum kita memposekan Gundam, kita harus memperhatikan titik artikulasi. Kita memahami titik artikulasi untuk mencegah kerusakan pada Gundam. Kalau misalnya kita salah pose, misalnya ini kita paksakan, misalnya ini akan kita angkat benar-benar angkat ke atas seperti ingin terbang, ternyata plak, patah. Jadi nggak asik deh.
Oke, hal yang pertama ketika memposterkan Gundam adalah hati-hati, harus hati-hati karena ya hobi kita terbilang cukup mahal dan cukup susah untuk merakitnya. Kita harus memperhatikannya. Kalau misalnya HG zaman dulu atau model kit zaman dulu, biasanya itu artikulasinya L seperti ini, atau misalnya di bagian tangan itu ya hanya bisa seperti ini. Tapi terkadang kita, atau saya dulu pernah punya model kit itu, saya paksakan untuk seperti ini dan ternyata klak patah. Jadi jang dan akhirnya ya di custom atau ya jadi bangke. Oke, kalau misalnya tadi kita sudah lihat pose berdiri versi Mas Japlan, kalau di sini kita lihat dari depan sampai ke belakang. Ya, ini dari samping. Seperti ini dari depan, dari samping ke belakang. Ya, gimana sudut pandang kita untuk buat foto atau buat ya dipajang di atas lemari. Selanjutnya kita akan menggunakan stand base. Jadi Mas Japlan punya stand base. Kalau kita ini kan biasanya punya weapon nih, punya senjata yang ada dalam Gundam. Gimana sih cara kita pakainya? Kalau Mas Japlan, kalau misalnya pakai stand base, pakai tameng, Mas Japlan pakaiin dulu, kemudian cari sudut pandang. Mas Japlan kalau pakai stand base biasanya misalnya pose berdiri atau misalnya pose terbang seperti itu, kakinya dikebawahin seperti ini, jadi tidak kaku seperti berdiri, kakinya tidak lurus seperti ini tapi ke bawah, kemudian kepala yang sedikit menunduk, kaki yang melebar, jangan lupa kaki yang melebar agak masuk ke dalam, tangannya juga lebar, jangan lupa bahunya diangkat. Si Mas Japlan. Oke, yang seperti ini Mas Japlan bisa bilang ya sederhana, sudah lumayan. Jadi kalau misalnya pakai stand base, posenya jangan kaku atau diusahakan jangan seperti ini. Kalau seperti ini tidak seperti terbang ya karena kakinya seperti ini. Tapi lebih baik seperti ini. Kemudian pose bertarung. Kalau misalnya kita udah pakai pose terbang, tinggal gimana cara kita posekan. Kalau misalnya pakai tameng, Mas Japlan lebih suka seperti pose menyerang. Yang ini ditekuk, jangan lupa dilebarkan dulu, agak sedikit ke depan. Yang ini ke belakang. Kalian ingin gunakan pedang atau gunakan pistol atau basoka bisa. Jangan lupa bahunya diangkat biar lebih terlihat gagah. Kalau Mas Japlan seperti ini, pahanya dilebarin lagi seperti ini. Oh ya, perutnya dimiringin atau seperti ini. Kalian harus punya sudut pandang, kepalanya dinundukin atau tundukin sedikit. Oke. Kalau Mas Japlan pakai tameng seperti ini, kakinya agak Mas Japlan majuin sedikit karena ingin menyerang rencananya. Jadi kita bisa bikin seperti sebuah cerita. Tangan yang kiri ditekuk, tangan yang kanan diangkat, tangan kiri diangkat, kakinya maju ke depan, yang sebelah kanan kita miringkan seperti ini. Ini bisa kita angkat seperti ini lagi. Oke, mungkin kalau misalnya terlihat seperti ini ya mungkin kurang bagus ya. Tapi ini adalah masalah sudut pandang, jadi kita memotretnya itu dari mana. Kalau misalnya dari bawah seperti ini ya mungkin kelihatannya kurang menarik. Apalagi kalau misalnya seperti ini tidak menarik sama sekali. Kemudian kita tambahkan sini pedang, mungkin ya kalian bisa jadikan perbandingan. Ini ada beam saber, ya mungkin masih tidak atau kurang terlihat menarik. Tapi ini adalah bagaimana sudut pandang kita melihatnya. Kalau saya sudut pandangnya mungkin ini agak sedikit miring seperti ini. Ya, saya melihatnya seperti ini. Mungkin ya lebih baik daripada yang tadi, daripada seperti ini. Ini adalah masalah sudut pandang. Jadi kalau misalnya kalian ingin memotret Gundam kalian harus pintar-pintar atau mengatur sudut pandang. Kalau seperti ini ya mungkin bisa, ya masih bisa oke deh diterima, masih kelihatan bagus juga. Atau seperti ini, seperti ingin menyerang. Oke, kalau misalnya kita sudah punya satu Gundam yang ingin menyerang, bagaimana kalau kita bikin satu Gundam yang siap-siap menembak? Jadi bisa ya terlihat bertarung sebentar. Kita habis posein Gundam satu lagi. Ini mungkin seperti pose sedang ingin menangkis atau siap-siap. Ya, tidak siap untuk menerima serangan dari si Mbak. Jadi kita pasang lagi sudut pandang kita. Kalau Mas Japlan bikinnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya seperti ini ya mungkin terlihat biasa saja ya. Tapi Mas Japlan bikin seperti ini. Bagaimana kalau misalnya ini kita angkat? Bagaimana kalau misalnya kita bikin seperti ini? Ya, seperti siap-siap sedang ingin menyerangkan. Ya, seperti itu.
Jadi kita sudah punya dua pose ingin menyerang dan pose. Jadi kita sudah punya dua pose. Yang satu adalah pose yang menyerang dan satu mungkin pose yang dia terlihat tidak siap untuk diserang. Mungkin siap-siap untuk menangkis ya. Selanjutnya yang lain mungkin Mas Japlan bakal kasih tahu atau Mas Japlan kasih lihat fotonya nanti di barengan ini bakal ada foto-foto posteran dari Mas Japlan yang gunain weapon. Oke, mungkin ya bisa menjadi inspirasi kita semua. Dan yang pasti kalau misalnya pakai pose berdiri, jangan lupa angkat bahu, lemparkan kaki dan sedikit tundukkan kepala seperti ini. Oke. Oke, gimana tadi abis lihat foto-foto dari Mas Japlan? Ya mungkin Mas Japlan masih banyak harus belajar lagi karena masih bingung buat posein pakai senjata. Tapi balik lagi Mas Japlan lebih suka pose berdiri dan tentunya juga tergantung kalian ingin Gundam kalian diposekan apa gimana. Dan yang pasti kalau misalnya kalian hobi fotografi, kalian wajib belajar pose Gundam. Kalau kalian ingin coba baca-baca atau coba lihat foto lain-lainnya, kalian bisa lihat di lightningace.blogspot.com. Beliau dari luar negeri. Dia suka pose-pose Gundam dengan pose-pose yang sama seperti di anime. Jadi bisa lihat pose yang ekstrim, pose yang mungkin ya bisa bikin kita greget seperti itu. Atau kemudian kalian bisa ikut atau join di komunitas Gunpla Posing di Facebook. Di sana jadi ada teman-teman di luar negeri atau teman-teman lokal yang punya pose-posenya dan foto-fotonya dan display dan Gundam-Gundamnya tentu keren-keren banget gitu. Oke, sekian dari Mas Japlan. Jangan lupa buat komen, buat di like dan jangan lupa di subscribe. Kemudian ada Facebook Mas Japlan, jangan lupa di like. Kemudian ada Instagram Mas Japlan. Dan semuanya support Mas Japlan buat terus bikin video walaupun jelek. Mas Japlan juga masih belajar. Dan kalau ada kritik jangan sungkan buat di komen di kolom komentar. Oke. Dan gini aja, salam dari Mas Japlan. Salam obot-obotan, sampai jumpa di next episode. Bye bye.